Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya, yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi, dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia,
artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara di rumah dan kita semua yang ada di sini. Puji nama Tuhan, kita tetap terus bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kita boleh tetap beribadah walaupun kita tetap ada di rumah, Saudara. Biar itu tidak mengurangi sukacita kita, Saudara. Namun biarlah sukacita kita tetap berlimpah-limpah di dalam Tuhan, Saudara. Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Dan jangan pernah kita hilangkan dengan tekanan dan keadaan apapun, Saudara ya. Terlebih lagi kita boleh ada hari ini di tempat ini, Saudara, di rumah kita dalam ibadah online. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dan biar hadirat Tuhan yang ajaib, dahsyat itu yang mengubah hidup kita, Saudara. Dan yang lebih penting lagi, Saudara, ketika hadirat Tuhan hadir, Saudara, kita masuk di dalamnya, Saudara, dan menikmati semua kebaikan murahan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita, Saudara. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus, kami tahu Engkau ada di sini. Kami tahu Engkau telah hadir di sini. Dan itu yang kami rindukan ya Tuhan. Kehadiran-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terlebih lagi dalam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami ada di sini, di rumah-rumah ya Tuhan. Tuhan nyatakan hadirat-Mu, nyatakan ya Tuhan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pimpin kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Biar hadirat-Mu dan firman-Mu mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak di hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku.
disembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan di sini. Kami menyembah-Mu. Kami penuhi rumah kami ya Tuhan dengan hadirat-Mu. Kami penuhi rumah kami, ruangan di rumah kami dengan penyembahan kepada-Mu Yesus. Hanya hadirat-Mu yang beri kekuatan, hadirat-Mu beri kemenangan, hadirat-Mu beri kesembuhan, hadirat-Mu pernyataan kuasa-Mu. Oh, riana-lama ya syata karya-lama ya. Haleluya. Oh, riana-lama ya syata karya-lama. Oh, riana-lama ya syata karya-lama ya syata. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak. Biar rumah kami dipenuhi oleh hadirat. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran-Mu yang memerdekakan. Kau yang layak. Amin Tuhan. Amin. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Engkau di sini Tuhan, Engkau di sini Tuhan. Wow, Dia ada di sini saudara. Dia di sini di rumah kita. Kau ada di sini. Kau sedang melawat kami pagi ini Tuhan. Wow. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami, karena Kau layak dalam dekapan tempat. Diberkati Kau Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Dan kehadiran-Mu Tuhan, oh sungguh membangkitkan roh sukacita-Mu dalam kami. Membangkitkan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru ya Tuhan. Untuk kami bangkit lagi, berjalan lagi, berlari lagi. Bahkan terbang ya Tuhan bersama-Mu di bawah kepak sayap-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pelataran hadirat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kami mau beria-ria karenanya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Kau membebaskan jiwa kami dari tekanan. Kau berikan kekuatan yang baru, Kau memuaskan jiwa kami di pelataran kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu. Allah yang hidup, Allah yang maha besar, maha kudus, Allah yang maha ajaib dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan amin di rumah saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Kita penuhi rumah kita dengan sorak-sorai dan sukacita yang daripada Tuhan saudara. Haleluya. Ya saudara, boleh kita bangkit berdiri saudara, yuk. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan yuk. Haleluya. Yes. Masuk gerbangnya bersyukur, Hey. dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Yes. Puji Dia tiuplah sangkakala, Hey. musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Dengan iman. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yeah. Haleluya. Engkau Yesus Tuhan kami. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yes. pencipta segalanya. Mari. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Hey. Puji Dia tiuplah sangkakala, Ayo. musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan setiap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Allah yang mulia, Allah yang agung. Engkau Yesus namanya. Amin. Katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Yes. kuat dan penuh kemuliaan. Yes. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah. Yes. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
dan penuh keagungan. Ayo, satu hati kami nyatakan, yes, kerajaanmu kekal selamanya. Mari bersorak bagi Tuhan, saudara. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Mari sorakan. Sorakan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yes, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Yes, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus dan sembuhkan. Haleluya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Kuasa-Mu, hadirat-Mu menaungi tempat ini ya Tuhan, rumah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di sini. Kau ada di sini Tuhan. Terima kasih. Kau menaungi tempat ini ya Tuhan dengan hadirat-Mu. Awan kemuliaan-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Kau ada di sini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dia ada di sini saudara. Kami menikmati. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Awan kemuliaan-Mu turunlah
lihat, kami rasakan Tuhan. turunlah Kau ada di sini, bait suci di sini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci. curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu, Ya Tuhan, amin, amin. turunlah memenuhi bait suci. Di sini Tuhan, Curahkan di sini, di rumah-Mu, di rumah kami. Amin, amin. memenuhi hati, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati, memenuhi hati. Oh Roh Kudus memenuhi hatiku. Oriana Shanda Karalaba, ya Roh Kudus memenuhilah kami, hati kami. Oh Roh Kudus, ya Shanda Ralaba. Bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan sukacita pada kami di hari-hari yang jahat seperti saat ini. Tapi sukacitamu menjadi kekuatan kami, dan Roh-Mu selalu hadir memenuhi kami. Roh Kudus, ajar kami beberapa kebenaran, kemudian curahkan pengurapan seorang penyembah. Biarlah semua yang menonton acara ini menerima sukacitanya kembali. Kami percaya doa ini Engkau kabulkan Tuhan. Amin, amin, amin. Kami yakini kebaikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kuat sekali. Bawaannya mau nangis aja. Shalom saudara semua. Tetap pertahankan sukacitamu. Amin. Sebab sukacita itu adalah kekuatan kami bertahan. Pak Niko bicara tentang kedatangan Tuhan di awan-awan. Saya percaya itu sudah dekat. Karena di dalam Wahyu 6, kita lihat ada 6 meterai yang dibuka oleh anak domba Allah, Tuhan Yesus sendiri. Dan pertama bicara tentang penunggang seekor kuda putih. Dan ini bicara tentang antikristus.
Sekarang sudah banyak antikristus di dunia, tinggal pemimpinnya belum naik. Lalu sesudah banyaknya antikristus, meterai kedua dibuka, ternyata seekor kuda merah padam dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Banyak tempat di dunia sudah terjadi ini saudara ya, perang di mana-mana. Lalu Tuhan Yesus buka meterai yang ketiga. Dan di situ kita melihat ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan. Timbangan bicara tentang ekonomi. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar harganya. Dan 3 cupak jelai sedinar harganya. Sedinar itu upah kerja 1 hari. Berarti akan tiba saatnya di mana makanan akan sangat mahal. Tetapi malaikat berkata, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak bicara tentang urapan Roh Kudus. Anggur bicara tentang sukacita dalam Roh Kudus. Berarti orang-orang yang tetap mempertahankan urapan Roh Kudus dan sukacita di dalam hidupnya tidak dapat diganggu. Sekalipun separah-parahnya ekonomi, Tuhan akan memelihara kami. Lalu anak domba buka meterai keempat. Dan terdengar suara makhluk berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan 1 pedang, 2 kelaparan, 3 sampar. COVID-19 adalah semacam sampar. Dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Jadi kita melihat ini sudah meterai keempat. Dan sesudah itu ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Yang mati syahid untuk pemberitaan Injil. Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya. Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar. Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan mereka harus istirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saudara, bukan saatnya lagi untuk bermain-main dengan kedagingan. Roma 8 saat ini harus diimani supaya kita mengalaminya. Nah, kepada gereja kami yang dipimpin Pak Niko, Tuhan sudah memberikan satu tugas sebetulnya, ya. Dan itu adalah melakukan restorasi Pondok Daud. Kita semua apal, yang apal sama-sama katakan, restorasi Pondok Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian dan penyembahan bersama-sama dalam unity yang baik siang dan malam. Dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Dari zaman Perjanjian Lama, zaman Nabi Musa, dalam Keluaran 25 ayat 8, Tuhan udah mengutarakan kerinduan hatinya. Buatlah tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka.
Dan perjanjian lama Tuhan bicara tentang gedung. Tapi perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Dan di dalam perjanjian baru Tuhan tidak lagi bicara tempat tinggal yang gedung. Tapi Tuhan ingin kita menjadi baitnya. Tidak tahukah engkau adalah baitnya Roh Kudus? Amin. Nah itu saudara ya. Lalu kita akan melihat Salomo mendirikan bait Allah. Raja Daud sediakan bahannya. Emas berharga triliunan kalau dihitung dalam rupiah saudara ya. Triliunan. Dan korban semua itu disediakan oleh Raja Daud. Tapi yang melaksanakan adalah putranya Salomo. Karena Tuhan katakan, tanganmu Daud terlalu banyak menumpahkan darah. Jadi bait Allah adalah perpaduan dari tabernakel Musa yang bicara tentang hukum-hukum Allah. Ingat 2 loh batu, 10 hukum Allah di situ. Itu zaman Musa dan itu harus ditaati. Kalau enggak, angus saudara. Ya. Dan tabernakel Daud bicara tentang satu tempat pujian penyembahan tanpa batas, tanpa pelataran ruang kudus dan ruang maha kudus, tapi terbuka. Dan di sini ada tabut dan semua orang yang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dapat merasakan dan melihat di antara kedua kerubim yang ada di atas tabut perjanjian, ada sinar keungu-unguan dan ini adalah hadirat Roh Kudus. Jadi sebagai bait Allah maka kita harus hidup taat seperti di bawah hukum Musa, taat pada semua firman Tuhan, sungguh-sungguh mencoba taat. Dan kedua, gaya hidup kita harus ada di dalam doa, pujian dan penyembahan. Saudara di masa COVID-19 ini banyak anak-anak Tuhan kehilangan sukacitanya. Saya katakan begini dengan sedih, saudara. Karena sebelum masa COVID berlimpah di mana-mana sukacita itu. Hadirat Tuhan juga di mana-mana sangat kuat. Tapi Tuhan janjikan, Yoel 2 dikatakan aku curahkan rohku di hari-hari terakhir atas semua manusia. Dan itu adalah janji Tuhan. Jadi bagian kita sekarang adalah mempersiapkan diri kita sebagai baitnya yang kudus. Syarat mengembalikan sukacita ini adalah mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara, waktu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, Roh Kudus akan diimpartasikan ke dalam kita. Semakin penuh dengan Roh Kudus, semakin menghasilkan buah Roh Kudus. Dan yang buah Roh Kudus yang pertama adalah kasih. Satu bukti yang paling nyata bahwa seseorang telah lahir baru adalah kalau dulunya hatinya keras, sulit mengampuni, maka sesudah mengalami Roh Kudus yang semakin memenuhi, dia dapat mengasihi semua orang. Sekalipun orang mengecek, ingat Tuhan Yesus di atas salib.
Semua pembunuh-pembunuh itu sebagian besar ada di depannya. Tapi apa yang Tuhan katakan? Sebelum lagi mereka minta maaf atau ampun, Tuhan yang minta ampun untuk mereka. Bapa, ampuni mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah salah satu puncak kasih yang pernah ada. Mengasihi musuhnya. Saudara, selain pribadi manusia yang kata-kata pelit, saudara ya, kata-kata egois, ini pun akan diubah. Yang egois mendadak berubah bisa memperhatikan orang yang membutuhkan. Enggak pakai mikir lagi, dia pasti bantu. Saudara. Dia menjadi murah hati. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Dia lihat satu gereja udah gak bisa bayar sewa, langsung dia bantu. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat. Memang kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi Paulus ingatkan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa yang harus dikerjakan? Penuhi dengan Roh Kudus, hasilkan buah Roh Kudus. Saya percaya seperti itu kita pasti waktu sangkakala dibunyikan, kita pasti diangkat. Ya. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Amin. Tak lama lagi kita akan jumpa Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Apa yang terjadi? Hilang air mata. Bila kita temu Tuhan. Indah saudara. Amin. Semua susah itu lenyap waktu kita ketemu Tuhan. Aduh, berasa lagi. Dalam Matius 25, dalam penghakiman terakhir, Tuhan Yesus ingatkan kita di ayat 31 ke atas tentang pada hari penghakiman Tuhan akan datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu manusia itu dipisahkan seorang dari seorang. Sebagian menjadi domba sebelah kanannya, sebagian menjadi kambing sebelah kirinya. Lalu Tuhan Yesus akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing gak punya tempat tinggal, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, gak punya pakaian, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku, mendoakan. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu kata orang-orang benar itu, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami beri engkau makan, atau haus dan kami beri engkau minum, dan seterusnya. Dan Tuhan Yesus menjawab, apa yang kamu perbuat bagi hambaku yang paling hina sekalipun, engkau sedang berbuat untuk aku. Dan sebaliknya, kepada kambing-kambing, hai kamu orang terkutuk, hanyah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar dan seterusnya, engkau tidak membantu apa-apa. Saudara, udah saatnya kalau kita mau diangkat Tuhan, kita harus bertobat sungguh-sungguh. Mau mengalami perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, ingat hukum kehidupan. Roma 8 ayat 1. Ingat
hukum maut. Kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, supaya kita ada di bawah hukum kehidupan dalam Kristus Yesus. Maka kita tetap berkemenangan kalau sakit sembuh dan lain-lain. Nah sekarang semua orang pasti ingin mengalami seperti Daud, seperti penyembah-penyembah, seperti Pak Niko. Semuanya disertai dengan hadirat Roh Kudus yang kuat. Ada beberapa syarat yang Tuhan tuliskan di dalam 2 Tawarikh 5 ayat 2 sampai 14. Kalau kita baca ini kepala perikopnya bicara tentang tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Ini syaratnya supaya kemuliaan Tuhan itu hadir pada kita. Pertama, dari ayat 2 sampai 5 ini bicara tentang mereka hormati hadirat Tuhan. Di ayat 5 dikatakan mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu, semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Ya, sebelumnya itu pernah dilakukan secara salah di mana tabut diletakkan di atas kereta ditarik oleh sapi. Dan 2 anak itu mencoba menahan waktu kereta itu sedikit goyang mau tergelincir. Dia coba menahan dengan tangannya. Dan mereka langsung dibunuh Tuhan. Saudara, dalam kehidupan ini memang belum semua orang peka terhadap hadirat Tuhan. Ada yang ditutupi selubung ketidakpercayaan, selubung dosa, selubung hati yang masih membenci, maka tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau ingin merasakan, mulailah dengan menghormati hadirat Roh Kudus. Kedua, di ayat 6 dikatakan, tapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Ini bicara tentang persembahan yang luar biasa gitu aja ya. Dan di dalam perjanjian baru ini bicara tentang darah Yesus. Ketiga, di ayat 12 dikatakan demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir. Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah. Berpakaian lenan halus dan dengan ceracap gambus dan kecapinya. Bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan penyanyi itu serentak sehati memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur pada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri ceracap sambil memuji sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah tadi berpakaian lenan halus bicara tentang menguduskan diri. Kalau hati masih ada ya perasaan-perasaan benci atau dongkol sekalipun, bereskan dulu. Baru kita enak masuk ke hadirat Tuhan. Dan di antara sesama pelayan musik atau pelayan penyembahan atau pelayan pemberitaan firman Tuhan, semua harus hidup dalam unity yang baik. Dan itu tadi sudah dituliskan di dalam di dalam tugas gereja kita. Ya. Apa yang terjadi pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Awan bicara tentang hadirat Roh Kudus. Dipenuhi dengan awan, penuhi dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri. Berarti rebah semua. Saudara.
untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh karena awan, karena hadirat Roh Kudus yang begitu kuat. Sebab the glory of God, kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saudara ingin mengalami kemuliaan Tuhan? Ini beberapa syarat yang Tuhan berikan. Lalu Salomo berdoa. Antara lain dalam 2 Tawarikh 6 ayat 28 Salomo berdoa begini. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar ya, atau COVID-19, hama dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umatmu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, maka engkau pun dengar dari surga. Dan kiranya engkau mengampuni dan membalas pada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Saudara, dulu ini bicara tentang Bait Salomo. Dalam perang Bait Salomo dirobohkan. Tapi yang masih berdiri adalah bait-bait Allah. Kita-kita ini yang dimana Roh Kudus tinggal. Kalau seseorang dari kita yang menjaga kemurnian, kekudusannya, menyenangkan Tuhan, maka di saat kita berdoa, Tuhan mengabulkan doa kita. Amin. Kan dikatakan di dalam 2 Tawarikh 7 mulai dari ayat 11. Di sini Tuhan menampakkan diri sekali lagi kepada Salomo. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Korban yang diberikan untuk membangun rumah itu sangat besar. Memang triliunan ya. Tapi Tuhan lalu dia katakan, aku berkenan. Ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Ya, persembahkan hidupmu, persembahkan apa saja. Lalu Tuhan katakan, bila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini perjanjian lama, saudara. Satu hari Tuhan Yesus ada di satu sumur di daerah Samaria. Ada wanita datang menimba air. Itu siang hari, saudara. Dan kita ingat percakapan Tuhan Yesus. Dia katakan, menjawab wanita itu, saatnya akan datang di mana penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki atau mencari penyembah-penyembah demikian. Dalam perjanjian baru tidak bisa luput, menyembah harus dalam Roh Kudus. Kedua, dalam kebenaran, harus hidup dalam kebenaran. Tidak jauh dari perjanjian lama, taat, kudus. Yang Tuhan kehendaki. Dan saya percaya penyembah seperti itu, apapun yang dia doakan, termasuk berdoa untuk Indonesia, maka Tuhan akan dengar dan memulihkan NKRI. Amin.
Satu hari Tuhan berbicara, saya percaya kepada Pak Niko, Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Ayat 6 mengatakan, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, Tuhan kasih janji ini. Baca sama-sama yuk. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Stres dari dulu sudah ada, saudara. Tapi jalan keluarnya, kalau kita mau melayani Tuhan dalam kekudusan, Tuhan katakan kita akan dibawa ke gunung Tuhan yang kudus. Tinggi, dekat, semakin dekat, selalu bersama Tuhan. Dan Tuhan berikan kesukaan di rumah doaku. Aku, kata Tuhan, akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Penuhi hamba-Hamba-Mu, biarlah Engkau penuhi kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami menjaga kekudusan. Dan di saat kami berdoa, Engkau selalu mengabulkan doa kami untuk orang lain, untuk negara Tuhan. Kami doa untuk Indonesia. Bapak, kami berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Kami mau berkatakan damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Kami
perkatakan shalom untuk Indonesia. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang hilang atas Indonesia. Indonesia sepenuhnya ada di dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Kalau kami melihat ya Tuhan 1.000 rembah dan 10.000 rembah di sisi bangsa kami, mereka mengalami inflasi, resesi ekonomi. Kalau sampai hari ini bangsa ini tegak berdiri, Tuhan karena anugerah-Mu, Tuhan terus kerjakan bangsa ini ya Tuhan di dalam rencana-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Kerjakan ya Tuhan terus rencana-Mu bagi bangsa ini ya Tuhan, untuk menegakkan nama-Mu atas bangsa ini, untuk membawa nama Indonesia ya Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkati ya Tuhan pemerintahan bangsa kami. Kami perkatakan sekali lagi, tidak ada yang hilang, tidak ada yang rusak atas bangsa ini. Bangsa ini akan tetap tegak berdiri oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Yehova Sidkenu, keadilan dan kebenaran-Mu ya Tuhan memenuhi bangsa ini, Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berjanji Tuhan di saat kami berdoa, Engkau kabulkan doa kami. Kami berdoa COVID-19 ini segera berlalu Tuhan. Segera berlalu. Gereja-gereja dapat beribadah lagi. Semua agama dapat beribadah lagi Tuhan, dalam damai, dalam menghargai satu sama lain. Dan berkat-Mu kembali memenuhi Indonesia. Bangkitkan dari keterpurukan ini. Mungkin saudara rindu untuk menerima penggurapan penyembah. Mari angkat tanganmu. Terima. Mengalirlah Roh Kudus. Pengurapan terang penyembah. Oh yang menggoncangkan surga. Mengalir, mengalir, mengalir. Aku kutuk segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Dan roh kesembuhan mengalir saat ini. Roh kesembuhan mengalir. Menyembuhkan yang COVID, melepaskan dari kanker, melepaskan dari diabetes, organ-organ rusak diganti baru Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Sisain satu roti. Semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini izinkan kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Mari saudara, angkat rotimu tinggi-tinggi di atas kepala. Pada malam itu waktu Tuhan Yesus akan diserahkan, Dia mengambil sepotong roti, mengucap syukur pada Bapa. Kemudian Tuhan memecahkan roti itu sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah untuk kamu, supaya oleh bilur-bilurnya penyakitmu disembuhkan. Amin. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin.
yang telah dihancurkan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Makanlah. Kemudian Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur. Dan Tuhan Yesus katakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dan dia akan hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Demikian janji Tuhan. Bukankah anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bersyukurlah dan minumlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ucapkan syukur padanya. Terima kasih. Terima kasih Sopan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, hamba berdoa untuk mereka yang mengembalikan milikmu persepuluhan. Biarlah semua janjimu dalam Maliaki 3 terjadi Tuhan. Engkau akan membuka tiga-tiga langit. Engkau akan menghabis segala belalang-belalang peraham. Engkau jamin hari depan anak-anak cucu kami dengan baik. Kami boleh menjadi contoh tentang kebaikan-Mu Tuhan. Dan boleh melayani-Mu sampai akhir. Kami percaya Kau berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan saat ini pulanglah saudara, membawa damai sejahtera Allah Bapa, membawa kasih Yesus yang tanpa batas itu, dan kuat kuasa Roh Kudus yang semakin hari semakin bertambah-tambah menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha. Semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya.